Madam Choi juga membawa manusia yang masih hidup namun sudah dikuasai oleh parasit. Orang itu ternyata suaminya Madam Choi yang saat ini telah dikuasai oleh parasit. Madam Choi mengajak agar semua yang ada di sana bergabung dan memberantas parasit yang sudah tersebar luas dan tidak memakan korban lebih banyak lagi. 이게 좀 오래된... 그렇게 주세요. Episode kedua ini diawali dengan Kang-woo yang tengah menjual jam tangannya. Pembeli itu setuju dengan harga yang diberikan oleh Kang-woo. Saat pembeli hendak membayar jam tangan Kang-woo, tiba-tiba Kang-woo mengatakan hal aneh yang membuat pemilik toko itu sedikit kebingungan. Kang-woo mengatakan kalau desanya saat ini sudah banyak berubah. Sudah tak seperti desa di mana waktu ia kecil. Setelah beres, Kang-woo berpindah ke konter HP untuk menservis HP adiknya. Karena ia tidak bisa membuka pola HP adiknya itu. Sembari menunggu HP-nya selesai, Kang-woo pergi ke toko motor second. Kang-woo berniat untuk membeli motor bekas agar ia mudah pergi kemana-mana. Namun, gelagat pemilik toko sedikit aneh. Nampaknya pemilik toko mengenali Kang-woo. Setelah Kang-woo deal dengan motor bekas yang ia beli, Kang-woo kembali ke konter untuk mengambil HP-nya. Pegawai konter itu memberitahukan Kang-woo kalau ada sekelompok gangster datang untuk mencari Kang-woo. Dengan terburu-buru, Kang-woo kembali ke toko motor untuk mengambil motor yang sudah ia beli. Di saat bersamaan, gangster itu juga datang. Ternyata pemilik toko tersebut yang menghubungi gangster itu soal keberadaan Kang-woo. Tidak ada cara lain. Kang-woo melawan satu persatu para gangster itu. Namun sayang, rombongan gangster yang lain berdatangan, membuat Kang-woo menyerah dan harus kabur. Kang-woo kabur menggunakan motor yang baru saja ia beli. Kang-woo dengan cerdik berhasil lolos dari kejaran para gangster itu. Saat Kang-woo merasa keadaannya sudah aman, ia lalu menghubungi temannya dan meminta temannya untuk memberikan uang dan mobil. Karena tempat persembunyiannya saat ini sudah diketahui. Tanpa berpikir panjang, temannya langsung setuju dengan permintaan Kang-woo. Kang-woo meminta dijemput temannya itu di malam hari. Karena saat ini masih ada urusan yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Setelah urusan dengan temannya selesai, Kang-woo berpikir di mana keberadaan adiknya sekarang yang secara misterius menghilang. Kang-woo memperhatikan brosur sekte terlarang yang diikuti oleh kakaknya itu. Di sana tertulis kalau anggota harus datang ke tempat para anggota lainnya berkumpul. Kang-woo merasa kalau hilangnya adiknya ada hubungannya dengan kakaknya yang berubah menjadi monster. Di sisi lain, terlihat seorang pria menemui Miss Choi dengan membawa laporan kriminal. Di kantor Miss Choi juga banyak laporan dengan kasus yang sama yang dialami oleh Suin. 가보겠습니다. Di tempat lain, terlihat Suin sedang tidak baik-baik saja. Suin bekerja sambil melamun, hingga membuat ia tak sadar kalau pelanggan yang ia layani adalah pamannya. Suara pamannya membuat Suin tersadar kembali. Setelah transaksi pembelian selesai, paman Suin mengajak Suin untuk berbicara empat mata. Pamannya ingin memastikan kalau Suin baik-baik saja. Pamannya sebenarnya curiga kalau Suin sudah terinfeksi parasit yang berbahaya. Karena luka tusuk yang Suin ceritakan dengan misterius telah menghilang. Dan juga pria yang menyakiti Suin juga meninggal dengan misterius. Pamannya ingin membuktikan rasa penasarannya itu dengan mencabut rambut Suin. Agar Suin tak curiga, pamannya mengatakan kalau rambut Suin ada ubannya dan izin untuk mencabut rambutnya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada laki-laki tak dikenal memandangi Suin. Lalu telinga Suin berdengung. Suin pun kesakitan. Efek dari parasit itu jika bertemu sesamanya maka mereka akan saling memberikan sinyal. Pamannya yang menyadari keanehan Suin itu, lalu pamannya bertanya apakah Suin mengenal pria itu. Suin pun menjawab kalau ia tidak kenal dengan pria itu. Sebelum pamannya pulang, ia memberikan gantungan kunci untuk Suin sebagai hadiah.
Saat Suin berjalan pulang, Suin dijemput oleh kakak Kangwoo. Kakak Kangwoo ingin mengajak Suin ke suatu tempat. Awalnya Suin menolak, namun kakak Kangwoo mengancam akan membuat onar di tempat kerjanya sehingga membuat Suin tak dapat menolak lagi. Suin dibawa ke sebuah gereja yang berada jauh dari keramaian. Gereja itu terletak di tengah hutan. Di sana juga terlihat ada Kangwoo yang sedang bersembunyi ingin mencari tahu keberadaan dari sekte itu. Suin kaget, ternyata di dalam gereja banyak orang yang berstatus sama seperti dirinya. Sudah terinfeksi parasit jahat. Sekte parasit itu dipimpin oleh seorang pendeta. Pendeta itu mengatakan kalau ada anggotanya yang telah kabur dan Miss Choi sedang memburunya. Pendeta itu memperingatkan kalau ada organisasi yang sedang berusaha membasmi mereka. Organisasi itu bisa mengetahui keberadaan mereka dengan cara mengurung salah satu parasit agar dapat melacak keberadaan parasit yang lainnya. 인간의 뇌를 빼앗고 인간을 따르다 사살되었고 그의 모습이 Di sisi lain, Kangwoo berlari bersembunyi di sebuah gudang yang ada di gereja tersebut. Kangwoo terkejut karena di dalam gudang tersebut banyak mayat tergantung rapi di sana. Tak lama kemudian, ada salah satu parasit yang mengetahui kalau ada manusia berada di sekitarnya. Parasit itu mencari keberadaan Kangwoo. Dengan hati-hati Kangwoo hendak pergi keluar gudang, namun Kangwoo tak sengaja melihat mayat adiknya. Kangwoo sedih dan marah hingga tak dapat membendung amarahnya. Lalu Kangwoo dengan cepat membunuh parasit yang mencarinya tadi dengan membabi buta. Karena indera penciuman parasit yang tajam, parasit yang ada di gereja merasakan kalau ada bau manusia di sekitarnya. Lalu pendeta itu memerintahkan anggotanya agar mencari keberadaan Kangwoo. Semua parasit itu pun serempak keluar gereja dan mencari Kangwoo sesuai yang pendeta perintahkan. Tak sengaja, Suin menjatuhkan gantungan kunci pemberian dari pamannya itu. Lalu pendeta itu melihat terdapat gantungan kunci di lantai. Di sisi lain, Kangwoo berlari kencang untuk meninggalkan tempat itu. Sialnya, di sana dia berhasil tertangkap. Namun dia bukan tertangkap oleh para parasit, melainkan ia tertangkap oleh gangster yang sedang memburunya. Kangwoo lalu meminta agar gangster itu untuk segera pergi meninggalkan hutan itu karena ada banyak monster berbahaya. Bukannya takut, para gangster itu malah menertawai omongan Kangwoo. Mereka menganggap Kangwoo hanya ingin mengelabui mereka agar bisa kabur. Tak berselang lama, para parasit itu datang lalu mereka menyerang semua gangster. Namun Kangwoo berhasil kabur. Kangwoo bertemu Suin lalu dia mengajak Suin untuk kabur meninggalkan tempat itu. Kangwoo dan Suin pergi ke SPBU untuk bertemu Kyu-min, teman Kangwoo yang sudah janji akan menjemputnya. Dengan cepat, Kangwoo duduk di kursi pengemudi dan menyuruh Kyu-min untuk segera masuk mobil. Dengan cepat, Kangwoo melajukan mobilnya. Namun, ada satu parasit yang mengikutinya dengan cara terbang. Parasit itu berhasil menempel di mobil sehingga membuat suasana jadi kacau. Lalu Suin berubah menjadi monster. Namun ia malah menyerang parasit itu hingga membuat keseimbangan mobil hilang dan mobil pun terguling dan terjun ke jurang, membuat Kyu-min terluka parah. Di detik-detik kematian Kyu-min, Kyu-min mengatakan kalau ia sudah mengkhianati Kangwoo. Sebenarnya, Kyu-min lah yang memberitahu keberadaan Kangwoo di gereja tadi, sehingga para gangster dapat menemukannya. 하려고 형 팔아먹은 거라고. Terlihat Suin sedang membunuh parasit itu dengan mudah. Suin juga membantu Kangwoo saat mobilnya terjun ke jurang, hingga Kangwoo dapat selamat. 이미 늦었지만 너는 Di akhir episode, terlihat Miss Choi tengah sibuk sedang mempelajari kasus Suin saat Suin mengalami penusukan sepulang kerja. Miss Choi menyadari kalau Suin saat ini telah terinfeksi parasit jahat. Dan episode 2 pun berakhir. Itu tadi rangkuman drama Korea berjudul Parasit the Grey episode 2. Nantikan episode selanjutnya hanya di Acung Zaki Channel. Bye!
아,